Classifier non-ANN oleh Dodi Wisaksono Sudiharto. Yang dimaksud classifier non-ANN adalah mekanisme klasifikasi tanpa menggunakan deep learning, sehingga dalam hal ini lebih banyak pada supervised machine learning. Rencananya akan dibahas beberapa classifier seperti KNN, decision tree, regresi logistik, dan terakhir ada support vector machine. KNN merupakan algoritma supervised machine learning yang sederhana yang dapat menangani permasalahan berkaitan dengan klasifikasi dan juga regresi. KNN bekerja berdasarkan prinsip bahwa suatu data point akan cenderung mirip dengan tetangganya yang berdekatan dalam ruang vektor. Contohnya di sini adalah given point yang rencananya dicoba diklasifikasikan ke 3 kelas. Dia lebih dekat ke kelas yang mana? Kelas sebenarnya dalam kasus ini merepresentasikan atribut. Bila di sini ditunjukkan ada 3 kelas, berarti atribut dalam kasus ini sebenarnya adalah 3. Pertama-tama kita mengukur jarak dari titik yang hendak kita eksplorasi ke semua titik tetangganya. Dalam kasus 2 dimensi ini berarti kita menggunakan rumus Pythagoras. Setelah jarak berhasil ditentukan, maka kita coba urutkan dari jarak yang paling pendek ke jarak yang paling panjang. Karena titik tetangga ada 12, maka representasi K di sini adalah 12. Namun yang paling penting di sini adalah menentukan nilai K optimal, yang tujuannya adalah agar model yang dibangun mencapai titik keseimbangan antara overfitting dan underfitting, sehingga model yang dibangun ada model yang baik. Dengan menetapkan K12, itu sebenarnya tidak seimbang. Kita bisa menggunakan intuisi dalam menentukan K. Dalam hal ini, bila K12, mungkin bisa kita kira-kira bahwa K yang optimal itu ada di 7, dengan menetapkan nilai K dari 1 sampai 12, di tengah-tengahnya kan sekitar 7 ya. Dan dari sini kita bisa mengetahui untuk anggota tetangga dari given point, bila 7, berarti adalah antara kelas 1 dan kelas 2. Bila kita melihat populasinya, kelas 2 memiliki populasi yang lebih banyak daripada kelas 1, sehingga kita bisa mengatakan bahwa dengan K7, berarti given point sebenarnya lebih dekat pada kelas 2. Namun cara seperti ini sebenarnya bukanlah disarankan. Cara seperti ini agak riskan karena belum tentu benar-benar tepat dalam mencari keseimbangan. Cara yang paling baik adalah melakukan dengan metode tertentu seperti metode cross validation dan learning curve. Dengan menggunakan 2 metode tersebut, anggaplah telah ditemukan bahwa K yang paling optimal ternyata adalah K5. Dan dari sini kita melihat populasi yang paling banyak adalah justru di kelas 1. Sehingga bisa kita katakan dengan menerapkan metode seperti cross validation dan learning curve, sesungguhnya kelas yang paling dekat untuk given point lebih dekat pada kelas 1. Jadi KNN ini sangat bergantung sekali bagaimana kita menginisialisasi sejak awal nilai K yang paling tepat. Terkait classifier yang kedua adalah decision tree. Decision tree menggunakan mekanisme berupa pembuatan pohon dari atribut dataset untuk memprediksi suatu keputusan. Di sini kasusnya adalah mengambil keputusan terhadap penanganan pasien yaitu P15 berdasarkan atribut age, sex, blood pressure, dan kolesterol tentang obat apa yang mesti diberikan kepadanya sebagai treatment, apakah drug A atau drug B. Dengan melihat gambar yang sebelah kanan, decision tree dibangun dengan cara split suatu set pelatihan ke node yang berbeda, di mana sebuah node dapat terdiri dari semua atau setidaknya salah satu kategori dari data yang ada. Untuk memprediksikan treatment obat yang apa yang perlu diberikan pada pasien baru, bisa dimulai dengan atribut umur atau age, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk tree, yang terbagi menjadi young, middle age, atau senior. Dengan melihat dari dataset yang sudah ada, maka pasien dengan atribut age dengan tree yaitu middle age dapat langsung diberikan treatment berupa drug B, yaitu yang ini. Bisa kita lihat dari dataset aslinya, setiap middle age pasti drugnya adalah B. Untuk atribut age dengan tree yaitu senior perlu dijabarkan lebih dalam lagi dengan menggunakan atribut kolesterol. Bila umurnya senior dan kolesterolnya normal, maka treatment yang diberikan berupa drug B. Sebaliknya, bila umurnya senior dan kolesterolnya tinggi, maka diberikan treatment berupa drug A. Bisa kita lihat dari datasetnya, setiap senior yang normal, treatmentnya pasti drug B. Dia seperti ini, senior, normal, drug B. Namun tatkala dia age-nya adalah senior, kolesterolnya high, pasti drug A. Maka seperti ini susunan tree-nya.
Atribut umur dengan tree yaitu young merupakan pertimbangan terakhir manakala pilihan tree yang muncul bukan middle age ataupun senior. Manakala tree yang muncul adalah young, maka diperlukan atribut tambahan berupa jenis kelamin atau seks, yang bila jenis kelaminnya male, maka treatment yang diberikan adalah drug B. Bila age-nya young dan seksnya female, maka treatmentnya adalah drug A. Seperti ini. Jadi kalau seksnya female, drug A. Sebaliknya kalau male, drug B. Namun perlu digarisbawahi bahwa atribut age dengan tree untuk kelas young adalah merupakan pertimbangan terakhir, mengingat tree atau kelas dari young ini tidak memiliki signifikansi sekuat tatkala tree yang dibentuk adalah mulai dari senior lalu menuju atribut kolesterol. Alasan yang masuk akal adalah meski kelas young dengan tree jenis kelamin memiliki dataset yang konsisten untuk treatment, namun dalam dunia pengobatan aspek kondisi tubuh terhadap keberadaan kolesterol lebih diutamakan daripada permasalahan gender. Itulah kenapa tree yang dipilih lebih mengutamakan atribut kolesterol. Bagaimana mendeteksi confidence yang lemah bisa dicontohkan pada gambar berikut. Terkait kolesterol high ataupun normal, di sini dicontohkan bahwa warna hijau yang merupakan drug B semua memiliki populasi yang lebih besar daripada populasi drug A. Ini yang disebut bahwa confidence-nya sangat lemah tatkala kolesterol harus membentuk tree high ataupun normal, karena agak sulit untuk memilih treatment apakah drug A atau drug B. Kesannya semuanya harus drug B. Untuk gambar yang berikut merupakan contoh tree yang memiliki confidence yang kuat, di mana untuk split atributnya menjadi tree female dan male, masing-masing memiliki populasi yang berbeda. Yang female lebih banyak populasi drug B, sedangkan yang male adalah drug A. Walaupun dalam kasus ini tidak benar-benar kuat untuk yang male, namun setidak-tidaknya confidence dari pembentukan tree-nya pada gambar ini sebagai kasus jauh lebih baik daripada gambar sebelumnya. Nilai confidence semacam tadi bisa diukur dengan suatu entropi. Sebagai kasus di sini not X, populasi drug B lebih banyak daripada populasi drug A, sehingga di sini entropinya adalah 0. Berbeda dengan not Y yang entropinya adalah 1, karena antara populasi drug A dan drug B adalah seimbang, sehingga nilai terbaik adalah 0 untuk entropi. Namun bila entropinya 1 itu sebenarnya bukan nilai yang baik. Rumus entropi bisa dilihat pada rumus di bawah ini. Untuk regresi logistik, ia merupakan metode regresi yang digunakan untuk memodelkan probabilitas dari suatu peristiwa biner seperti true atau false, 1 atau 0, dan seterusnya. Contoh pemakaian logistic regression dalam kehidupan sehari-hari misalnya untuk memprediksikan probabilitas apakah seseorang dapat terkena serangan jantung dalam suatu specific time period berbasis data umur, jenis kelamin, dan body mass indexnya, atau untuk memprediksi peluang terjadinya kematian pada injured patient, atau untuk memprediksi apakah seorang user atau customer bermaksud melakukan subscribing terhadap layanan atau tidak berkenan melakukannya. Dalam kasus linear regression, prediksi terhadap Y dapat dilakukan berdasarkan dari parameter yang mempengaruhinya, yaitu X, di mana X ini ukurannya bisa berupa matriks M kali N. Di regresi logistik, probability prediction dari Y dihitung dengan rumus Y hat sebagai atribut yang dipertimbangkan oleh X, sehingga rumusnya seperti yang di atas ini. Sedangkan untuk probability bernilai 0 yang dipengaruhi dengan nilai X itu adalah 1 dikurang probability yang bernilai 1 yang dipengaruhi oleh X. Bila mengacu pada regresi linear yang digambar di sebelah kiri ini, akan sulit melakukan klasifikasi biner, sehingga biasanya sigmoid function digunakan untuk fungsi dalam melakukan klasifikasi biner. Fungsi ini biasanya sudah menjadi bagian daripada regresi logistik. Salah satu contoh terlihat pada di gambar yang sebelah kanan, di mana klasifikasinya sudah biner. Bagaimana menerapkan regresi logistik? Sebenarnya bisa dijabarkan pada parameter theta transform, di mana di sini dipengaruhi oleh nilai theta 0 dan theta 1, yang secara transformasi rumusnya menjadi theta 0 ditambah theta 1 yang dipengaruhi oleh X1 sebagai inputan. Bila diketahui parameternya adalah min 1 dan 0,1, maka persamaan garisnya adalah theta transform dikalikan X sama dengan min 1 ditambah 0,1 dikalikan X1. Nah, bila kita mau memprediksikan sebuah nilai 13, maka kita bisa tahu bahwa nilai regresi logistiknya adalah 0,3. Namun di sini 0,3 belum menentukan kelas, sehingga sebuah threshold diperlukan. Misalnya dengan menggunakan di sini rumusnya
maka diketahui bahwa untuk nilai di bawah 0,3 kelasnya adalah 0, sehingga prediksi untuk nilai 13 probabilitasnya adalah 0. Namun hal ini bukan berarti bahwa kelas yang diketahui adalah 0 probabilitasnya bisa menjadi diketahui secara spesifik, sehingga dibutuhkan sebuah persamaan regresi logistik untuk menentukan probabilitasnya seperti apa. Nah, untuk kelas ini ditentukannya dengan rumus yang di bawah ini, sehingga dimisalkan untuk kasus pelanggan telekomunikasi itu probabilitasnya bisa diketahui. Misalnya untuk churn 1 dengan atribut income dan age, probabilitasnya ada 0,8. Yang berarti bila probabilitas yang dipengaruhi oleh churn sama dengan 0, nilai probabilitasnya adalah 0,2. Selanjutnya yang terakhir adalah classifier, yaitu supervector mesin. Supervector mesin merupakan algoritma supervisi yang digunakan untuk mencari separator untuk melakukan klasifikasi. Biasanya separatornya itu dalam bentuk hyperplane. Ini adalah contoh SVM dalam 2 dimensi, di mana atribut yang dipilih adalah clump dan unit size saja, tidak semua atribut. Keuntungan daripada supervector mesin adalah dia hanya perlu mengetahui titik-titik yang berdekatan antara kedua kelas yang hendak dia pisahkan, sehingga tidak semua atribut harus dihitung. Hal ini yang membuat operasi matematiknya menjadi efisien. Ini adalah salah satu contoh pembentukan garis yang memisahkan antara dua kelas berdasarkan garis terdekat yang memisahkan antara dua kelas, di mana garis yang terdekat itu dibentuk hanya untuk menghitung atribut-atribut titik-titik yang berdekatan dengan kelas yang menjadi lawannya. Jadi manfaat dari SVM, ia bisa diimplementasikan pada kasus-kasus di mana fitur-fitur yang direpresentasikan sangat banyak, mampu menggambarkan high dimensional space yang merepresentasikan semua fitur itu. Efisien lantaran ia hanya menghitung fitur-fitur yang terdekat dengan fitur-fitur kelas lainnya saja. Tantangannya sangat rentan terjadi overfitting, tidak memiliki kemampuan melakukan estimasi seperti layaknya regresi logistik, yaitu klasifikasi biner. Terakhir, dia lebih cocok diterapkan pada dataset yang kecil.